Halo. Hai. Sekarang bawain ya. Oh, oke. Oke, sip. Ada balon. Sih. Halo Besti, penasaran kemana Bro John? Tonton sampai selesai. Misi Foya. Don't play bosku. Mari kita panggil Besti saya, Bro John. Saya diundang nih. Ya kamu kan Besti saya kan. Ya silakan duduk Besti. Nggak bingung duduk Besti. Kasih lo ya sudah datang di acara saya. Oh pastinya, karena yang undang Besti saya. Iya dong, harus datang dong. Kita tos kan dulu. Besti. Iya, biar kelihatan akrab sekali lagi, biar Sekali kelihatan. lagi, biar kelihatan. Bukan biar kelihatan, memang sudah akrab kita. Oh begitu ya. Jadi kedatangan saya di studio kali ini untuk interview sama saya. oh gitu. Mau ditanya apa saya? Nama, alamat, domisili. Suaranya. Nama, alamat, domisili. Kalau jadi host itu nama. Oh yes, siap. Mungkin saya pengen tahu latar belakangnya, nama, domisili, di mana, apakah Anda sedang mencari properti atau mau nitip properti, boleh hubungi Santi. Oh gitu, Iya. gitu. Nah, oke Mar Partner, kali ini kita kedatangan tamu spesial di studio Intersif MA Realty kita, Besti MA Realty. Siapa Kade Gerangan, mau memperkenalkan diri nggak? Iya, boleh. Ya, silakan. Halo Besti, perkenalkan nama saya Santiko dari MA Realty Elang Laut. Besti. Ya, Besti. Oke Besti, terima kasih lo sudah mau hadir di studio Intersif MA Realty kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Perjalanan dari rumah menuju studio kita? Lancar Besti. Lancar. Hanya sedikit hujan. Sedikit hujan. Ya, tapi sudah reda. Sudah reda. Badai pasti berlalu. Oke Besti, gimana sih awalnya bisa terjun di bisnis properti ini? Awalnya saya terjun di bisnis properti ini ya karena kondisi bisnis yang mungkin sudah mulai drop. Gitu Sebelumnya? Ya. Sebelumnya saya ada punya toko di Cempaka Mas. Oh, jadi MR Partner, Besti kita Santiko ini adalah bos counter handphone di Cempaka Mas dong sebelumnya ya? Iya betul. Oke, jadi hari ini mau bagi-bagi handphone? Kebetulan ini enggak deh. Bagi-bagi tips saja. Oh, bagi-bagi tips Ya, aja sama bagi-bagi doa. Ya bagi doa betul. Oke. Saya hanya bisa bantu doa. Oke, begitu ya. Oke, sip. Terus gimana? Kebetulan saya dulu itu ada lihat apa? Hidayah. Bukan. Lihat penampakan? Bukan. Jadi apakah Anda ingin berbisnis properti maksudnya Oh, gitu loh. promosi. Ya mungkin apa sih? Iklan. Nah, apakah ingin bergabung menjadi marketing properti? Oh gitu, di daerah mana tuh? Pik. Oh, ngelihat iklan itu mau bergabung join di bisnis properti. Oke, terus kemudian saya iseng coba-coba gitu kan, kirim CV dan sebagainya. Ya udah kalau untuk itu pasti diterima kan. Oke. Mungkin saya harus mencoba apa baru tuh namanya ya? Mencoba hal baru, belajar hal baru. Belajar hal baru gitu kan. Karena bisnis itu kan naik turun ya. Jadi kebetulan lagi turun ya kita harus mencoba sesuatu yang baru supaya bisa life must go on. Life must go on gitu. Banyak quotes-quotesnya ya. Tentu saja. Oke, Oke, kemudian langsung bergabung di MA Realty. Sebelum di MA Realty ini saya bergabung di brand lain. Oh, di brand lain. Ya, sebelumnya di brand sebelah. Brand lain. Toko sebelah. Toko sebelah. Ya. Iya. Terus habis itu kenapa bisa join di MA Realty? Kebetulan saya itu kan di sini join karena diajak sama leader saya. Leadernya siapa Leader Gerangan? saya itu adalah Mr. Anthony Yang. Wow. Oh, berarti Mr. Anthony Yang udah join di MA Realty terlebih dahulu? Iya, terlebih dahulu leader saya. Terus memang sebelumnya kita juga sudah bahas join, nanti saya ikut gitu. Itu si Mr. Anthony Yang-nya itu kenalnya di brand yang sebelumnya itu. Ceritanya sesama marketing baru. Oh gitu. Cuman kita bestie banget. Oh gitu. Ya. Jadi dua bestie yang hijrah dari brand sebelah ke MA Realty. Betul sekali.
bestie. Begitu. Iya. Sampai sekarang masih bestian. Oh bestie banget, leader saya itu sangat support. Jadi dia sampai sekarang tuh masih sering sharing untuk listing, klien gitu. Jadi suruh saya follow up gitu. Jadi tetap leader saya itu support gitu dari belakang. Wow, mantap sekali ya. Mantap sih. Nah, Besti bisa diundang di studio Internship MA Realty untuk kali ini tuh kan karena katanya jadi top agent di bulan lalu. Gitu. Nah, boleh cerita nggak sedikit bagaimana perjalanannya bisa jadi top agent di bulan lalu? Pertama-tama ya maksudnya bersyukur ya bisa dapet top 3 di MR Realty. Perjalanannya ya karena transaksi saya yang di cair di bulan Mei itu masuk di top 3 gitu ya. Jadi ya seperti itu. Oh gitu ya. Dan tidak mudah kan ya? Oh ya betul. Saya mau kasih tahu mungkin tidak mudah untuk masuk top 3 di monthly achievement gitu. Karena kan memang terus terang banyak marketing MR Realty itu yang semuanya gesit-gesit gitu ya. Mantep-mantep dah semuanya, apalagi sekarang anak muda banyak gitu. Kita kan ya harus menyesuaikan gitu ya. Endika masih muda, Besti. Iya masih lah. Baru terima KTP ya. Oke, terus? Ya, jadi maksudnya persaingan sehat gitu ya. Terus itu memberikan motivasi juga untuk marketing saling bersaing secara sehat, gimana caranya supaya bisa masuk gitu, achieve gitu di top 3 atau top 27 pun gitu. Itu semua termasuk achievement ya gitu. Nah, kebetulan aja yang cair top 3 gitu kan. Wow, luar biasa. Terus itu gimana sih prosesnya, lancar atau boleh sedikit cerita apa sih yang dipasarkan atau dijual gitu sampai bisa jadi top 3? Kebetulan achievement saya yang membuat saya top 3 ini, saya ada transaksi jual kafling itu di Pantai Indah Kapuk, klaster Mayang. Kafling Mayang Permai di Pantai Indah Kapuk. Oh gitu. Ya. Pegang-pegang daerah sana juga ya? Ya memang kita fokus areanya lebih ke Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya. Pasti kan katanya menjalankan bisnis properti itu ada suka dukanya. Ini kalau aku lihat dari interview ini kayaknya kamu tuh sukanya semua, happy-nya semua. Iya, saya banyak sukanya kali ya. Banyak sukanya. Ya. Lebih banyak sukanya ya. Enak dong, happy dong ya. Ya happy karena enjoy ya. Mungkin lebih ke enjoy aja gitu jalanin. Kalau menurut saya namanya setiap pekerjaan ada suka ada duka gitu. Gimana kita meresponnya aja. Kebetulan saya responnya maunya sukanya aja. Oh gitu. Kuncinya di situ ya. Saya tidak suka terlalu banyak mikir yang duka-duka itu tidak. Yang suka-sukanya aja dah. Habis energi mikir-mikir duka ya. Iya. Oke, nah boleh diceritain nggak pengalaman di bisnis properti tentang yang suka-sukanya apa aja? Banyak ya, maksudnya selain tadi yang saya bilang dapat reward, selain reward itu kan banyak ya, karena kita ada namanya target gitu. Jadi dari kantor kan tetap ada namanya bonus jalan-jalan gitu. Kebetulan adalah kita achieve gitu kan. Jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Menurut saya kan suka ya, kan gratis gitu kan. Nah, terus dari segi komisi kan juga pembagiannya sudah oke gitu kan, sharingnya udah oke banget, sama untuk waktu fleksibel mau kemana ya. Tinggal kita yang atur. Oke. Sukanya apa lagi ya? Transaksi lah pada saat transaksi. Katanya informasinya transaksi salah ngukur gudang itu bagaimana? Oh iya. Oh gitu. Ya pernah terjadi transaksi sewa gudang. Kebetulan gudangnya memang ukurannya cukup besar gitu ya, di atas 10.000. Oh gitu, ya, 1 hektaran ya? Hektar. Lebih ya? Ya kebetulan transaksinya begitu survei cocok, kita bahas negosiasi harga, semuanya udah settle, udah clear gitu kan. Dan akhirnya sudah sampai ke tanda tangan, notaris, pelunasan. Nah setelah itu penyewanya mau ngukur ulang gitu kan. Kita sama-sama ketemu di gudangnya. Gudang daerah mana? Gudangnya di daerah Tangerang. Jalan Manis. Oh, gudang di daerah di Gudang Manis ya. Oke, terus sampai di sana ternyata ada sedikit miskom gitu. Rupanya begitu diukur, ukurannya kurang. Oh gitu. Kurang loh ya, masalahnya kurang nih. Ini gimana nambahinnya gitu kan. Dan kita sebagai agent maksudnya bukan kita yang mengada-ngada atau iya, karena proses ini kan panjang ya, bukan langsung gitu kan. Jadi pada saat survei itu dia juga udah bawa nih dari grup timnya itu sudah datang tim untuk penyewa. Ukur dan udah cocok kata gitu. Jadi kan udah sesuai. Udah sesuai gitu. Jadi kan kita nggak bahas mengenai ukuran lagi gitu. Kita hanya negosiasi soal harga ya kan. Ya intinya ada miskom di situ ya, agak berkepanjangan sih ya. Jadi ada pihak penyewa yang
Gak seneng kan, jadi saya kebetulan itu kan yang sewa WNA. Oh, dari asing. Ya, jadi ada bagian translatornya lah atau asistennya mungkin gitu. Dia bilang mau nuntut saya gitu kan, ya gitu. Saya tuntut kamu karena kamu sewainnya ukurannya salah gitu. Nominal kan gede ya, Besti. Nah, kebetulan ya kalau untuk hal seperti itu pasti kan saya langsung konfirmasi ke bos dong. Ini bagaimana, ada case seperti ini nih gitu. Nah, ya kalau dari pihak bos kan udah pasti support lah ya, nggak apa-apa, jangan khawatir gitu kan. Nah, sebelum sampai ke situ pun saya sudah konsul dengan teman-teman saya gitu, dan saya sangat bersyukur gitu ya, teman-teman saya itu banyak yang support. Terima kasih ya guys. Ya pasti kalian tahu deh ceritanya gitu kan. Ya jadi banyak sekali teman-teman saya itu yang besti-bestimu gitu. Besti saya ya, yang pasti tahu cerita ini gitu. Itu besti saya tahu banget, dan mereka banyak bantu saya gitu untuk cari solusi ini gitu, terutama leader saya kan bisa ngomong Mandarin. Bro Anthony yang itu kan bisa kan. Jadi lebih mempermudah prosesnya gitu ya. Ya, jadi dia yang mediasi gitu kan. Maksudnya ini seperti ini itu dia bantu banyak gitu. Bantu banyak. Maju malah dia ya. Bantu banyak. Ya, dia maju dong. Karena kan saya sebagai downline ada case ya. Ada kasus. Jadi saya selalu memang ada konsul dengan leader saya. Gimana nih bro gitu. Oh gitu ya bro. Ya udah kapan mau ketemu, kita langsung set. Jadi emang di situ ada sedikit berdebat tuh waktu itu sama penyewanya, tapi beres sih, clear gitu. Beres itu. Ya ada solusi lah. Ada solusi. Kita kan soalnya gini ya, namanya setiap transaksi itu pasti ada masalah gitu. Cuman kalau kita hanya fokus sama masalah itu nggak mungkin selesai. Jadi memang prioritasnya kita itu gimana cari solusi. Jadi jangan salah-salahan, menurut saya itu udah paling penting dalam satu transaksi gitu. Besti, ini aku menurut informasi yang diterima nih, aku mau cerita-cerita dong, katanya pernah dapat reward. Ya reward apa itu? Mobil. Wow. Iya, pernah berhasil mendapatkan reward mobil karena menjual project primary penthouse. Penthouse ya. Penthouse. Wow. Jual penthouse terus dikasih mobil. Ya waktu itu kebetulan gimmicknya mobil. It's my dream, Besti. It's my dream. Enak dream, oke. Enak banget dong. Enak banget. Pantesan dirimu segar, bugar, bahagia selalu. Glowing tidak? Glowing, morning, everything. Oh iya, kita harus selalu bersyukur. Gitu kebetulan ya kan? mungkin berkat Tuhan bisa dapat mobil. Oke, ya kan. Pokoknya di bisnis properti ini menjanjikan ya? Iya, sangat menjanjikan. Terutama maksud saya untuk di MR Realty ini bukan hanya secondary gitu yang kita bisa fokus, karena primary projectnya itu banyak banget gitu. Tinggal sebut aja mau apa, pasti kita ada. Kita ada kerjasama gitu. Bahkan sampai luar negeri ya? Nah, sampai ke luar negeri pun ada. Ada ya? Oke. Punya jaringan sendiri nggak? Punya downline nggak di kau? Ada beberapa ya? Cuman mungkin saat ini saya lebih fokus pada sendiri gitu. Oh gitu ya gitu. Karena kan katanya kalau banyak downline-nya bikin jaringannya itu katanya referralnya itu lebih banyak lagi. Nah satu lagi keunggulannya memang betul sekali di AMR ini kita ada namanya off-riding gitu. Itu memang salah satu kelebihan. Itu namanya passive income. Hanya saja mungkin saya belum bisa terkumpul jaringannya gitu untuk membentuk satu tim itu belum. Oh gitu. Belum. Tapi kalau ada kesempatan, ada yang mau, aku mau dong seperti Santico. Sebetulnya ada aja yang mau join untuk bergabung menjadi satu tim sama saya itu ada aja. Tapi aku tolak gitu. Gaya ya. Bukan, tapi kembali lagi ke orang personalnya masing-masing menurut saya gitu. Jadi kalau ternyata dia mau join tapi dia tidak bisa fokus, itu saya nggak bisa bantu kan gitu. Harus mandiri. Nah, harus mandiri. Saya berarti dia leader, didikannya leader yang mandiri ya, gitu ya. Ada sekali dua kali mungkin kita pasti dong kita kasih support. Teman kan kembali ke personal masing-masing. Kemauan dia itu passion dia sekuat apa seperti itu ya. Kembali ke diri masing-masing lah, mau dapat banyak, mau dapat sedikit, mau belajar atau tidak, itu kembali ke diri masing-masing, bukan dari leadernya. Oh gitu. Gitu, iya. Oke. Besti, untuk menjadi top agent di MR Realty itu kan pasti berarti closingannya mantap dong. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, boleh cerita nggak sih gimana sih kisah dari bisa jadi top agent di MR Realty? Saya jual kafling. Di Pantai Kapuk, Mayang Permai. Jadi jual kafling di Mayang Permai Pantai Indah Kapuk. Ya. Itu gimana ceritanya? Itu juga kebetulan sebenarnya kalau boleh saya sebut itu namanya miracle closing. Miracle closing. Kenapa? Ya, jadi untuk kafling ini kan saya juga listing bukan baru gitu. Tapi saya fokus lah, cukup fokus dalam arti saya sering juga broadcast, saya sering juga sharing ke teman agent gitu kan.
Nah kebetulan sebelumnya ini saya ada satu negosiasi, ada dengan teman kantor lah ya. Oke. Nah, saya terus terang ini bicara namanya doa permohonan supaya bisa closing. Oke. Ya kan? Nah, tapi namanya doa, yang penting kita hanya bisa berdoa. Kebetulan memang tidak closing sama teman ini sebelumnya. gitu ya. Oh, udah survei gitu terus bawa dalam doa. Tapi tidak closing. Belum closing. Belum ketemu harganya, guys. Oh gitu. Belum ya. Closing maksudnya. Belum ketemu ya. Oh, ya. Berarti kan belum closing. Belum closing. Terus Berjalannya waktu gitu, saya tetap seperti biasa lah ya broadcast, tetap aja tawarkan. Nah tiba-tiba nih si Sislea ya, Sislea ini kan saya kobrok sama Sislea nih, terus terangnya. Sislea telepon saya gitu kan, dia bilang, San itu kabling Mayang masih ada kan, netnya berapa? Kata gitu. Terus masih dong ya kan, dalam hati kapan surveinya ya, aku tiba-tiba nanya net aja gitu. Iya, tiba-tiba dia nanya netnya berapa San. Ya saya kasih tahu dong netnya terakhir segini gitu, pokoknya jangan nawar di bawah itu ya gitu. Nah saya pun kurang, maksudnya bukan ragu, bukan, tapi saya lagi mikir bener nggak nih kliennya serius apa enggak nih gitu kan. Karena memang kalau kafling tuh kan kita nggak ikut juga nggak apa-apa gitu, tapi memang si Lea ini inget selalu mungkin ya ini kaflingnya Santi gitu kan, jadi dia tetap bawa klien gitu. Nah iya, jadi maksudnya mereka tuh baru telepon nanya doang, net ini berapa San? Ya aduh itu sangat ini ya, berarti bagus juga nih, oh my god gitu kan. Ya udah dia bilang, saya bilang segitu, ya udah San, pokoknya kalau segini klien saya mau, pokoknya saya siap DP nih, oke ya, ownernya oke ya, komisinya berapa nih? Paling penting kan ya. Komisinya berapa nih? Iya dong, Besti. Iya. Sekian gitu kan. Tiba-tiba pokoknya kita tetap push lah, akhirnya saya tetap push juga di push kliennya gitu, cepetan jangan lama-lama gitu, supaya kita bisa closing nih. Nah sampai terus terang ya, si Lea itu bilang saya supir angkot gitu. Karena saya orangnya maunya cepet gitu kan, nah, ngejar-ngejar mungkin ya, tapi dia udah tau lah gitu. Kita kan kobrok, pasti mengerti lah sifat partnernya gitu kan. Intinya kan kita maunya cepat dan tepat gitu, yang penting beres. Beres, ya. Oke. Terus? Nah, makanya buat saya miracle, akhirnya di DP gitu kliennya. Oh berarti serius nih ya, kliennya serius loh gitu. Ya udah, itu juga prosesnya. Bawa dalam doa lagi? Ya itu saya doa juga, maksudnya karena jadi saat itu saya langsung mikir, oh berarti karena kita berdoa itu mungkin nggak langsung dikabulkan, nggak langsung dijawab gitu. Pada saat itu. Tapi kalau memang maksudnya Tuhan udah berkehendak, maksudnya memang ini rezeki kamu, mungkin ya berkat kamu gitu, Tuhan kasih gitu. Tapi tetap kita kan harus namanya mintalah maka kamu akan diberi gitu. Jadi kita coba bekerja sambil berdoa. Ini yang saya rasakan gitu. Kebetulan untuk transaksi ini memang yang saya rasakan gitu. Miracle closing gitu ya. Dan kuasa doa itu memang ada gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya gitu. Nah, di bulan Mei ini saya transaksi rumah Gulf Island. Itu saya kobrok dengan Sis Depi. Hai Sis Depi. Hai Christopher. Mereka pasti tahu? Pasti tahu ceritanya gitu. Pasti tahu kamu. Nah, ini kita bilangnya transaksi roller coaster. Roller coaster gitu. Kok bisa? Kenapa ya gitu ya kan, kenapa? Sebenarnya ini transaksi yang cukup kita bisa bilang fast and smooth transaction. Jadi sebenarnya cepat ini transaksi. Saya bisa bilang nggak sampai seminggu itu sebenarnya sudah settle. Jadi beres gitu kan. Karena klien saya pun ready cash punya. Karena kita kalau transaksi di Gulf Island kan harus cash, nggak bisa KPR. Intinya nggak sampai seminggu pun udah beres ini harusnya. Kita udah settle untuk pengalihan gitu ya. Seharusnya besok kita pengalihan, malamnya itu saya dapat kabar pokoknya yang cukup mengejutkan ya, Sis Depi ya. Apa tuh? Christopher, kita sampai nggak bisa tidur gitu. Karena ternyata penjualnya tuh 2 nama. Pemiliknya 2 nama. Memang harus hadir kedua-duanya dong untuk tanda tangan pengalihan. Besok nih kita ngomong besok nih ya. Harusnya besok nih, besok pagi gitu. Tiba-tiba malam itu si Sis Depi nih bilang katanya, aduh kayaknya penjualnya salah satunya mau minta waktu katanya seminggu gitu. Oh no, oh my god, Anda gimana Depi? Nggak bisa. Bisa Depi, besok harus pengalihan, saya nggak mau tahu, nggak bisa. Ini ngomongnya gimana sama pembeli saya coba? Ya kan, kita kan sebagai agent, duit udah masuk ke kantor gitu kan. Dan nominalnya itu bukan kecil loh, karena memang waktu kita bikin PPJB itu belum sempat ditandatangan sama pemiliknya. Karena pemiliknya sendiri menggaransi dan jamin, tenang aja saya pasti datang pengalihan. Oke guys, jangan lupa PPJB penting ya. Bukan saya nggak tahu PPJB penting, maksud saya kadang-kadang kita sebagai marketing kan menyesuaikan kondisi gitu. Ya kita lihat gimana kalau misalnya ternyata transaksinya agak cepat, kita biasanya nggak
atau Nggak di kesana. PPJB gitu. Paling kwitansi gitu. Oke. Pokoknya setelah melalui malam yang panjang dengan penuh penderitaan itu, ya saya sama Christopher tuh itu sampai jam 4 pagi bangun dia bilang. Ya, Oke. nggak bisa tidur lagi kayaknya dia Oh tuh. gitu. Jadi bertiga. Apa tidur terus bangun lagi gitu. Iya, jam 7. bertiga jadinya nggak bisa Nggak bisa tidur. Dan paginya saya udah bilang, Epi besok lu ke tempat owner lu ya. Pokoknya gue nggak mau tahu, pokoknya besok harus pengalihan nih gimana caranya nih gitu. Oke. Karena terus terang ini pengaruhnya besar buat saya karena yang beli itu orang kenal, jadi saya harus Jaga nama baik. pokoknya usahakan semuanya settle dengan baik gitu. Nah kalau ada hal seperti ini kan repot ya gitu, dan bukan kesalahan di saya gitu kan. Maksudnya, tapi ini prinsipnya kita bertiga itu sekarang nggak ngomongin salah siapa, gimana solusinya ya. Oke, benar. Jadi ya udah pokoknya kita udah ngobrol dan saya yakin kita bertiga ini sama-sama berdoa ya. Berdoa. Gimana nih besok pusing. Ya udah akhirnya ya gitu kuasa doa. Saya singkat saja, jadi kuasa doa besok pagi ternyata kita ada solusi gitu. Dapat solusinya, udah ketemu sama penjualnya, keberatannya di mana, masalahnya apa, dan berjalan begitu saja deh, pokoknya settle gitu. Akhirnya settle dan on schedule kita pengalihan gitu. Jadi maksud saya kuasa doa itu luar biasa ya. Wow, jadi sampai dengan kuasa doa itu dua transaksi combo ini. Untuk bulan Mei ini saya combo banget gitu. Transaksi saya dibantu karena doa. Wow, luar biasa sekali ya. Ya gitu aja dan senang. Wow, jadi proses transaksi untuk bisa jadi top agent di bulan lalu itu seperti roller coaster dong perjalanan yang biasanya. Ya. Ada tracknya. Iya benar. Nah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tapi sekarang masih tidur. Oh, sekarang saya kelebihan tidur. Oke, nah Besti, saya mau tanya lagi nih Besti. Ya. Di bisnis properti itu apa sih tipsnya? Ya tipsnya saya bilang tadi, Apa itu? harus banyak berdoa dulu. Oh iya berdoa. Terus Ya. kalau doa mulu nggak kerja dong? Ya kerjalah. Kan ada istilahnya ya, Oke. bekerja sambil berdoa. Oh gitu. Jadi kalau Iya. kamu bekerja terus tapi tidak berdoa, mungkin hasilnya kurang maksimal. Oh, Atau gitu. sebaliknya, kamu berdoa terus tapi tidak bekerja ya. Aduh hello, turun dari langit gitu ya. Aduh nggak mungkin terjadi. Ya mantap sekali ya Bang Besti ya. Nah terus kalau tipsnya pas bekerjanya setelah berdoa, berarti nomor satu berdoa nih. Berikutnya apa nih? Berdoa satu, Oke. kedua itu fokus. Maksudnya fokus tuh tracknya yang harus benar gitu. Oke, Maksudnya cari klien, cari listing. oke. Nah, terus ketiga itu jangan suka berpikir negatif, ini dari pandangan saya ya. Oke. Negatif dalam arti seperti ini. Gimana tuh? Misalnya ada yang titip listing ke kita gitu Ah. kan. Terus ini mah mahal katanya gitu kan. Oh. Ini mah mahal banget. Terus kalau nggak ada juga ini udah banyak yang pegang. Oh Nah, gitu. kan. Jadi kita Jadi kita sudah punya pikiran yang mental block gitu ya? ya itu Oh, tidak gitu. baik menurut saya. Karena Iya. kadang-kadang pasti banyak tuh yang kayak gitu. Beda-beda. Lu nggak salah, harganya mahal banget, gimana jualnya kan gitu ya. Nah, Oke. rezeki udah ada yang atur, saya nggak tahu. Udah pasti kita namanya marketing kan harus tahu gimana caranya masarinnya, melalui apa gitu kan, selain melalui broadcast, portal properti atau enggak kita tawarin ke klien langsung gitu kan. Masalah harga itu kan relatif soalnya gitu. Siap. Kalau misalnya orangnya udah cocok, ya budget itu bisa naik ya, dan Oh. mungkin karena proses negosiasi bisa juga ketemu harganya gitu. Itu penting. Ya, karena kalau terlalu berpikir negatif udah ngeblok susah. Nah, karena kalau menurut saya lagi sering-sering lah kita bergaul sama teman-teman gitu. Dalam arti bergaul positif ya, Iya, misalnya oke. ke kantor. Karena kalau ke kantor itu pasti kan kita lihat nih siapa yang closing. Oh dia udah closing nih, kita juga nggak boleh kalah nih ya, harus Oh, closing juga nih. Oh, termotivasi. ya betul, saya suka lihat yang di kantor-kantor kita tuh yang top MA dia. Oh gitu. Atau kan saya juga di situ gitu. Oke. Jadi kayak oh dia bisa, berarti kita bisa juga, ya kan? Gimana caranya masing-masing lah, semua marketing punya teknik masing-masing ya, tapi kita berusaha sepenuh hati pasti dapat. Gitu. Wow gitu. Iya. Oke, jadi intinya kita pertama adalah doa, terus fokus. Doa fokus, terus jangan suka terus berpikir negatif. berpikir positif dong. Oh gitu. salah ya terbalik. Berpikir positif. Berpikir positif aja gitu ya. Gitu Terus ya. yang keempat bangun relasi ya. Bangun relasi, Networking itu networking betul. ya, selain dengan kantor kita mungkin dari luar juga kita Berteman harus dengan yang berteman. karena ini bisnis networking ya. Ya bisnis ya paling penting satu lagi tuh bisnis kepercayaan kan ya. Oh Jadi gitu. kita harus nggak boleh tuh yang maksudnya agent kasih barang kita bebas, kita masuk sendiri, itu tidak baik gitu. Jadi maksudnya itu penting. Dan Nah, merusak nama baik kita iya juga itu ya. penting, bukannya saya apa gimana, bukan. Cuman Iya. orang bisa menilai jadinya. Kita kalau mau bisnis jangka panjang seperti ini kan, jadi Iya. harus gimana orang bisa percaya, trust gitu.
Oke gitu. Itu penting. Oke, bijak sekali dirimu Besti. Ya super sekali. Santi teguh. Santi teguh, mantap. Iya. Oke Besti, Iya, seru Besti. banget ya ngobrol sama Iya, Dikau iya, ya. betul. Oke, nah di bisnis properti pasti kita harus cari cuan. Nah Besti, Yes. saat ini ada nggak sih unit atau properti yang sedang ingin dipasarkan? Ada dong. Oke. Itu Wow, listing dan properti saya yang sedang saya pasarkan itu loh, Besti. Rumahnya keren banget. Rumahnya keren banget kan? Mewah Ya, ya? mewah banget. Jadi ini Gulf lokasinya Island. tuh di Gulf Island, Pantai Indah Kapuk. Oke. Nah, ada klasternya tuh klaster Mozart tuh, klaster premium ya, Besti ya. Wow, oke. Ya, premium banget itu. Mhm. Rumahnya besar-besar. Lalu dia ukurannya ini 12 kali 35. 12 kali 35. 3 lantai. Dan- Ada liftnya ya? Iya, keuntungan salah satunya itu. Salah satu keuntungannya adalah dia memiliki lift. Lalu kita mempunyai private swimming pool. Wow. Dan yang paling penting itu dia view-nya adalah view golf. You golf. Jadi kita lihat hijau-hijau gitu ya dari balkon. Emang ada yang sama. main golf di situ Besti? Ada dong, banyak. Oke. Makanya Besti lain kali mampir Oke, dong. siap, pasti Iya, mampir. iya, jadi oke, untuk harga dan informasi lebih lanjut silakan hubungi Santiko. Besti. Oke, saatnya kita masuk sesi. Saya udah tahu lo pasti sesi pecahin balon, lebih balon hijau dor. Magic word. Oke, Besti. Kan kita udah tahu. Langsung udah berikutnya tahu. ngapain? Yang pilih balon. Mana Kok yang udah mau tahu? dipecahin? Kan saya sering nonton. Oh, gitu. Acaranya MR Reality. Oke, yaudah. Yuk, Di sis. subscribe dong makanya. Yaudah dipecahkan, Besti. Pilih dulu warna apa ya? Bebas. Aku takut. Ini peletusnya. Ya, pegang sendiri, letusin sendiri. Gitu ya. Ya. Pilih warna apa kita ya? Tinggi. Ya. Ini juga aja deh. Wow, aduh, mana dia? Mana ya? Ini pegang dong Besti. Oh, Ini iya, kan kerjaan maaf, lo, maaf. yang kabut ya. Gue kan kerjanya Oke, cari ini. siap Oke, Bestiku. gini. Aduh, Nah, Besti. Apa ini ya? dia, ini dia. Ini adalah sesuatu Apa? Coba yang penting. dibuka. Oke. Sesuatu. Jadi saya buka biar Magic word. Besti saya yang bacain dulu buat saya gimana. Kebalik. Oh, Apa ini Besti? vision. 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 Iya. Nah, dari kata vision ini Mhm. apa yang menginspirasi Dikau, Besti? Oke, vision ya. Vision ini kan bahasa Inggris ya, iya, Besti benar. ya. Karena saya kan orang Indonesia, lokal gitu, WNI. Iya. Jadi kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Vision itu kalau bahasa Indonesia visi. Oke, Besti. Ya, Besti. Dari kata vision atau visi ini apa yang menginspirasi dirimu? Ya Besti, saya sih punya misi ya. Misi itu apabila Tuhan berkehendak itu menjadi top nomor 1 di MN Realty. Ya, doain ya Besti. Amin. Semoga Pasti. terjadi, pasti terjadi. Amin, yes. Amin. Yes. Nah, kalau untuk MR Partner dari kata visi apa? Di bisnis properti milikilah visi yang besar dan apapun visimu berjuang. Her eyes make the stars look like they're not shining. Oke, Besti. Apa sih rasanya jadi top agent di MR Realty, Besti? Pastinya happy dong ya. Wow. Cuman ini kan bukan berkat kita pribadi, jadi bisa sampai seperti ini juga banyak yang support gitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih untuk yang terutama pada Tuhan karena berkatnya sehingga saya bisa hadir di sini hari ini. Kemudian kepada bos saya Pak Justinso atas supportnya, lalu prinsipal saya MR Realty Alang Laut Bu Dewi Chen. Lalu kepada teman-teman saya, besti-besti saya yang selalu support dimanapun berada. Dan yang paling penting buat anak-anak saya yang selalu bisa mengerti gitu. Kalau maminya tuh kerja gitu kan, jadi mereka selalu support. Jadi begitu Besti, gitu loh Besti. Oh, iya. Kamu kan nanya tadi, ya pokoknya begitu. Jadi itu adalah orang-orang di sekitar saya yang menyayangi saya dan juga selalu support saya sampai hari ini saya bisa di titik seperti ini. Oke, siap. Luar biasa sekali ya. Sip. Kalau gitu kita udah bisa masuk di sesi insight nih. Oke. Nah, MR Partner atau Besti, ya, insight yang bisa kita dapatkan dari Besti Santiko di sesi kali ini adalah berawal dari punya usaha counter jual beli handphone di Cempaka Mas. Yes, ya kan? Besti Santiko mencoba belajar hal baru di bisnis properti. Bersama bestinya Mr. Anthony Yang, mereka berdua hijrah ke MR Realty untuk peluang bisnis properti yang lebih menjanjikan dan lebih sukses. Benar ya Besti? Benar sekali. Oke,
Pengalaman seru di bisnis properti sempat mau dituntut Yes. karena ada selisih ukuran pada saat transaksi gudang. Namun pada akhirnya ada jalan keluar ya. Yes. Syukur puji Tuhan ya. Juga berkat bantuan dan dukungan dari para bestie-bestie lainnya. Betul. Oke, naik jadi top agent sampai tidak bisa tidur semalaman ya. Ya. Karena hampir saja klien mau reschedule pengalihan. Namun karena berkat doa dan kemurahan Tuhan, akhirnya proses transaksi berjalan dengan lancar dan miracle closing it's happen. Oke. Nah, tips dari Bestie Santijo adalah doa adalah prioritas utama nomor 1 biar bisa miracle closing. Bener ya? Benar. Oke, karena kuasa doa. Oke. Kemudian lalu fokus kepada apa yang kita kerjakan, tetap berpikir positif, terus kemudian dan membangun jaringan pertemanan. Betul, Bestie. Magic word dari Bestie Santijo adalah di bisnis properti milikilah visi yang besar dan apapun visimu perjuangkan. Oke, terima kasih Bestie sudah mau hadir di studio Intersif MRLT kali ini. Sama Bestie. Happy nggak diundang? Happy dong. Wow. Happy lah, masa enggak? Seandainya diundang berikutnya, Mau dong. supaya apa? Supaya menjadi top agent ya pula. Wow, mantap Kan? sekali. Doain dah Bestie. Siap Bestie. Ya. Ya, visi Foya, misi Foya, visi misi banyak doa. Dukung terus YouTube channel MRLT, like, comment, share, and subscribe. Salam bahagia, tetap semangat, sukses bersama MRLT. Closing dahsyat setiap hari. Yes, yes, yes. Sampai jumpa. Bye. Thanks for watching. Bye. MRLT, Professional and Trusted Agent.